Apa kabar di hari Minggu ini? Wow, selamat hari Minggu ya. Kita hari ini mau beribadah, tentunya mau di rumah, mau di gereja, dan dimanapun. Selama kita punya Tuhan Yesus, ibadah kita tetap sama, kita tetap bersuka cita, kita bergembira di dalamnya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, kita siapkan hati kita dan siapkan hati adik-adik di rumah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk hari ini, hari yang baik, hari yang Tuhan ciptakan, hari yang ada sukacita di dalamnya Tuhan, karena ada Yesus di dalam hati kami. Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau beribadah dengan sukacita Tuhan, bersama adik-adik di rumah. Kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hati kami bersukacita dan kami terbuka, kami bersyukur dan kami siap beribadah Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin. Oke adik-adik, siap memuji Tuhan? Yesus adalah Raja di dalam hati kita dan kita mau katakan ajaib. Tuhan kita ajaib, amin. Mari kita bertepuk tangan semuanya, kita memuji Tuhan. Sungguh besar Engkau Tuhan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. ajaib. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Raja mulia. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Serukan ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, amin. Haleluya. Yesus Raja di hatiku. Yesus Raja bagi
kuasai Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Tuhan agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak kuasa meminta selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Sama-sama serukan, Raja mulia. Dia adalah Raja di dalam hati kita, amin. Kalau Yesus Raja, Dia yang memerintah hati kita, amin. Adik-adik, apapun mungkin keadaan kita tidak enak, ya tetap di rumah. Ya mungkin hari-hari ini ada adik-adik yang lagi ujian di rumah, ya, yang mau lulus, yang mau naik masuk SMP, mau lulus masuk SMP, adik-adik. Hari-hari ini mungkin beda caranya. Mungkin ada yang, aduh aku gak suka cara ini, aku gak suka ujian seperti ini, aku lebih suka sekolah. Adik-adik, apapun keadaannya, kasih Tuhan yang menguasai kita, Yesus yang jadi Raja atas hidup kita, Yesus Raja di hati kita. Kita percaya bahwa apapun keadaannya, kita tetap bersuka cita, amin. Amin. Karena Tuhan Yesus baik untuk adik-adik dan setiap papa mama dan setiap kita, amin. Yuk kakak berdoa setiap adik-adik di rumah, apapun yang hari-hari ini adik-adik hadapi, adik-adik boleh merasakan kasih Tuhan. Adik-adik, mari kita bersyukur, kita mau angkat sebuah pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selalu peliharaku, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih
Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita adik-adik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord. Tak terbatas kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Dan hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pujian. Karena kami tahu Tuhan, kami memuji Engkau karena pribadi-Mu, karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Perbuatan-Mu hebat dalam hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih. Biar hari ini Tuhan, kalau sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Engkau Raja di hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Engkau yang berkuasa di hati kami, di hidup kami Tuhan. Kami mau serius, kami sungguh-sungguh Tuhan mendengar firman-Mu. Dan kami mau mengerti serta melakukannya. Diberkatilah adik-adik di rumah Tuhan yang hari ini juga menyiapkan hati mereka. Biar mereka boleh mengerti kebenaran-Mu. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati Kak Randy juga yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkati supaya Kak Randy juga boleh memberitakan hal-hal yang benar yang dari firman-Mu. Dan setiap kami boleh mengerti. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Siapkan Alkitab adik-adik. Catatan adik-adik. Dan terlebih-lebih siapkan hati adik-adik. Semangat. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo teman-teman, apa kabarnya? Masih tetap semangat? Masih tetap antusias untuk mendengarkan firman Tuhan? Mantap. Bagaimana teman-teman tadi diberkati dengan puji-pujian yang dibawakan oleh Kak Dian? Hari ini juga diberkati oleh puji-pujian yang disampaikan, dibawakan oleh Kak Dian. Nah teman-teman, hari ini kita masih tetap sukacita, tetap antusias di dalam Tuhan Yesus. Dan hari ini kakak akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita semua. Nah hari ini temanya adalah Yesus Raja di Hatiku. Kega Warrior, let's go! Nah tema Yesus Raja di Hatiku hari ini kakak akan sampaikan ke teman-teman. Tapi sebelum kita sampai kepada firman Tuhan Yesus, mari kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan dulu. Nah kira-kira teman-teman masih ingat nggak ayat hafalan 2 minggu yang lalu? Ayo coba diingat lagi. Ya tepat sekali teman-teman. Ayat hafalan 2 minggu lalu yaitu Roma 10 ayat 10. Hari ini juga kita akan hafalkan. Nah semuanya sudah hafal kan? Mantap. Nah kita bacakan sama-sama ya. Kita hafalkan sama-sama ya. Roma 10 ayat 10. 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Yes, mantap sekali teman-teman. Nah teman-teman, kalau teman-teman masih ada yang masih belum hafal, teman-teman bisa nanti setelah ini, video ini teman-teman bisa menghafalkan di rumah ya. Lalu coba merenungkan, kira-kira maksud dari ayat tersebut apa sih? Oke. Nah teman-teman hari ini sesuai dengan tadi yang kakak sampaikan temanya adalah Yesus Raja di Hatiku. Pembahasan firman Tuhan kita bisa buka di Markus 11 ayat 1 sampai 11. Oke, sudah pegang Alkitabnya semuanya?
Kita mau baca sama-sama ya di Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Sudah siap? Oke, dalam hitungan ketiga kita baca ya, mulai dari judul perikopnya. 1, 2, 3. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Yesus dielulukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangin orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Ayat 3, "Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, yes, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan ke sini." Ayat 4, "Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya." Ayat yang kelima, "Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Ayat 6, lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Ayat 7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ayat 8, banyak orang menghamparkan pakaiannya di situ. Maaf, ayat 8, banyak orang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ayat 9, orang-orang berjalan di depan mereka dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Nah teman-teman, ayat 11, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 murid-muridnya. Amin. Nah teman-teman, bagaimana teman-teman? Teman-teman belajar sesuatu dari ayat tersebut? Nah, kalau Kak Randy hari ini yang Kak Randy dapat adalah yang pertama adalah mereka banyak orang begitu memuji Tuhan Yesus, menyanjung Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah Raja. Nah teman-teman, Tuhan Yesus adalah Raja di dalam hidup kita. Oleh karena itu apa yang terjadi pada saat itu, begitu banyak orang, baik itu yang ada di depan maupun yang di belakang, saat Tuhan Yesus datang dengan menunggangi keledai, begitu banyak orang datang, lalu ada yang menghamparkan bajunya untuk mengalaskan di depan di mana Tuhan Yesus melewati, ada juga yang membawa ranting-ranting hijau karena mereka sangat bersuka cita mengagungkan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nah teman-teman, kalau teman-teman lihat contohnya ada uh, di TV ataupun dalam film, saat ada datang seorang raja, mereka sangat sukacita, mereka sangat antusias, mereka sangat kagum dengan sosok raja yang datang. Bahkan mereka melakukan apapun menyongsong sang raja itu. Nah, demikian juga dengan kita, dengan Tuhan Yesus. Kita kagum dengan Tuhan Yesus, dan bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah kagum itu masih ada? Atau bagaimana? Nah, teman-teman. Nah, kalau yang kakak alami adalah kakak sangat kagum dengan Tuhan Yesus. Saking kagumnya kakak dengan Tuhan Yesus, kakak sampai rajin untuk membaca firman Tuhan. Setiap hari bahkan bisa 2 kali, baik itu pagi ataupun sore. Nah teman-teman, itu karena kekaguman kakak akan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Raja dalam hidup kakak. Nah kalau definisi Raja adalah orang yang memimpin kita, orang yang berdaulat atas hidup kita. Karena Tuhan Yesus yang memimpin hidup kakak, dan dia yang berdaulat atas hidup kakak. Oleh karena itu, kakak mau tekun belajar untuk tetap terus membaca firman Tuhan. Bukan cuma firman Tuhan aja, baik itu dalam pekerjaan atau apapun yang kakak lakukan. Nah, bagaimana dengan teman-teman saat teman-teman mengerjakan tugas di rumah, contohnya tugas dari guru, ataupun teman-teman saat teman-teman membantu papa ataupun mama di rumah, apakah teman-teman melakukannya dengan sukacita, dengan antusias, karena menghormati orang tua di rumah? Nah, demikian juga kita dengan Tuhan Yesus. Saat kita membaca firman Tuhan Yesus, kita harus antusias luar biasa, karena kita kagum dengan Tuhan kita, dengan Raja kita yang memimpin setiap hidup kita. Amin. Nah teman-teman, sikap hati kita juga harus terus kita praktekkan dalam hidup kita, bahwa kekaguman itu kita praktekkan, kita tunjukkan, baik itu kita dalam mengerjakan tugas sekolah, membantu orang tua, atau dengar-dengar dengan orang tua, atau pemimpin juga di gereja, atau kakak pembina. Nah teman-teman juga harus menunjukkan, lakukanlah apa yang kita lakukan dengan sukacita, dengan antusias, karena kita tahu bahwa kita sedang melakukan untuk Raja kita, untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman mau terus mencoba, teman-teman terus mau belajar untuk terus sukacita dalam hidup kita, terus antusias dalam segala sesuatunya. Yes, mantap.
Karena Tuhan Yesus yang berdaulat dalam hidup kita. Karena dia adalah Raja di dalam hidup kita. Amin. Mantap. Nah teman-teman, firman Tuhan hari ini hanya singkat dari kakak. Tapi kakak yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah menjadi bukannya sekedar Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tapi dia juga Raja yang memimpin di dalam hidup kita. Ada amin? Yes. Nah teman-teman, kakak akhiri ibadah hari ini dengan doa. Nah teman-teman, kita mau bersatu dalam doa. Sudah siap semuanya? Oke, teman-teman bisa lepaskan Alkitab teman-teman dan gadget teman-teman. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami sangat diberkati dengan firman Tuhan yang kami baca Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus sama seperti apa yang kami baca tadi dalam Markus 11 ayat 1-11. Bahwa begitu banyak orang menyambut Tuhan Yesus. Bahkan mereka berteriak Hosana. Dia yang datang dalam nama Tuhan gitu kan. Mereka sangat sukacita luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Maka hari ini kami juga mau belajar Tuhan Yesus. Antusias Tuhan Yesus. Baik itu dalam membaca firman Tuhan. Atau dalam mengerjakan tugas-tugas kami di rumah. PR ataupun apapun itu di rumah. Dan bahkan membantu orang tua kami di rumah. Bahwa bukti bahwa kami mengagungkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami tetap terus mau belajar Tuhan Yesus. Bersukacita selalu di dalam Tuhan Yesus. Dan mengagumi Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Nah teman-teman, kita mau akhiri dengan doa Bapa kami ya. Sama-sama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan berkati dengan firman Tuhan kita baca barusan, katakan amin. Kega Warrior, let's go. Kega Warrior, let's go.